Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, eh, di sini saya terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk menyeminarkan apa kegiatan PKM yang sudah kami lakukan sebagai tugas dari Tridharma Perguruan Tinggi yang harus dosen kerjakan dalam setiap tugas semesternya. Saya mewakili dari kelompok saya, ya saya sendiri saya sendiri Noryani, kemudian ada Ibu Intan Saribudiarjo dan Ibu Nurwita. Dalam kesempatan ini kami melakukan PKM dengan judul manfaat pendampingan pengelolaan manajemen praktis bagi pengurus koperasi Argapuri di Jabodetabek. Kita lanjut ke latar belakang. Sebelumnya mohon maaf, terima kasih juga saya sampaikan untuk Bapak Gatot, kemudian Bapak Supatmin, kemudian juga rekan-rekan dosen yang lainnya. Dalam kesempatan ini juga ada mahasiswa yang dalam hal ini mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan atau ilmu untuk bisa mengetahui apa itu PKM, kemudian bagaimana implementasinya dan bagaimana secara detailnya disampaikan pada seminar saat ini. Baik, latar belakang dalam pelaksanaan PKM yang sudah kami lakukan, yaitu di tempat yang sama di mana yang tadi sudah disampaikan mungkin Pak Supatmin di awal, ya bahwasanya kami melakukan PKM ini di perkumpulan ya paguyuban Argapuri ya dari Kabupaten Gunung Kidul. Nah ini menurut saya sangat menarik sekali karena di perkumpulan ini itu ada beberapa kegiatan yang meliputi ada koperasinya, ya, kemudian tadi juga seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh Pak Patmin, ada juga beberapa unit usaha yang menjadi celah di mana kami para dosen bisa mengimplementasikan ilmu yang kami punya untuk bisa membantu mereka dalam menjalani aktivitas khususnya di paguyuban Argopuri, ya Argopuri sejabodetabek. Khususnya untuk kami, karena kami adalah dosen-dosen pengampu manajemen keuangan, gitu ya. Kami mengambil kekhususan yaitu bagaimana memanajemen atau manajemen praktis bagi koperasi. Ya, dalam hal ini koperasi ada juga dalam paguyuban Argapuri. Kebetulan kami bisa memberikan ilmu bagaimana cara manajemen praktis saja. Manajemen praktis dalam hal ini tidak terlalu luas cakupannya, namun pada dasarnya bagaimana mereka memahami hakikat dalam mengelola secara manajemen khususnya mungkin bidang keuangan. Itu karena pada dasarnya koperasi yang sudah dijalankan sudah memenuhi kriteria, kemudian hingga bagaimana cara meningkatkan mungkin kalau tujuan secara umum adalah bagaimana mensejahterakan anggota koperasi. Kita berharap apa yang ilmu yang sudah kita sampaikan bisa bermanfaat untuk menambah kesejahteraan para anggota khususnya di koperasi Argapuri ini. Kemudian tujuan penelitian ya kurang lebih mirip-mirip seperti yang tadi sudah dipresentasikan kelompok sebelumnya, karena memang hanya berbeda di tempat kami di koperasinya, mungkin tadi ada yang di e-commerce-nya, ada yang di kewirausahaan gitu ya.
bahwa tujuan penelitian adalah memberikan pencerahan bagaimana mengelola manajemen, khususnya dalam hal ini manajemen praktis dalam mengelola koperasi Argapuri. Kemudian bagaimana bisa meningkatkan wawasan mitra terkait pengelolaan manajemen praktis. Ya, kemudian dalam pemantapan juga SDM-nya, kemudian pengelolaan keuangan secara praktis, kemudian juga terakhir bagaimana meningkatkan pengetahuan tentang teknologi, khususnya dalam hal ini ada promosi produk, kemudian keterkaitan dalam peningkatan kesejahteraan dari anggota koperasinya. Ada beberapa penelitian terdahulu yang kami ambil untuk bisa melandasi PKM kami saat ini, yaitu kurang lebih berkaitan tentang kinerja koperasi serta bagaimana meningkatkan SHU. Nah, SHU ini memang menjadi kadang-kadang tujuan utama bagi anggotanya gitu ya, bagaimana mereka bisa dapatkan pembagian SHU maksimal gitu dengan dana apa yang sudah mereka setorkan ya. Kemudian beberapa metode penelitian yang kami gunakan yaitu ada kajian pustaka, kemudian penyebaran kuesioner, ada juga data dan sumber data, kami gunakan data primer dan sekunder, kemudian penentuan sampel responden menggunakan pervasive sample, ya, dan non-probability sampling. Untuk teknik pengumpulan data dan informasi, tadi sudah kami buatkan juga kuesioner, ya, meliputi bagaimana karakteristik demografi, ya. Kemudian kami juga gunakan skala Likert dari 1 sampai 5. Untuk teknik pengelolaan dan analisis datanya kami gunakan analisa deskriptif dan analisa data kuantitatif menggunakan pengolahan data SPSS 23. Kemudian hasil pembahasan, ada data responden sebanyak 28 yang sudah kami terima dari 30. Kemudian ini terdiri dari responden pengurus dan anggota dari paguyuban Argapuri. Ini beberapa data responden yang sudah kami peroleh, kurang lebihnya juga sama dari gender, usia, status, ada pendidikan terakhir, pekerjaan, pendapatan, ya, penggunaan layanan melalui website, juga penggunaan dari jasa lainnya. Ada beberapa kerangka pemecahan masalah, ya, sama. Kita juga menggunakan tahap pelatihan, ya, kemudian tahap pelatihan, kemudian terakhir tahap pasca pelatihan, di mana dalam tahapan ini kami berusaha berkonsentrasi khusus untuk bagaimana mencari permasalahan yang sudah timbul atau yang ada dalam pengurusan koperasi Argapuri. Ini skala Likert-nya yang sudah kami buatkan. Kemudian hasil pembahasan juga dilihat respondennya punya hasil yang sangat baik terhadap apa yang sudah kita buatkan. Hasil analisis data meliputi materi pelatihan yang sudah kami sampaikan, khususnya untuk bagaimana memanajemen secara praktis pada koperasi Argapuri, kemudian bagaimana narasumber atau kami yang sudah menyampaikan materi pelatihan, ketiga tempat pelatihan, kemudian mungkin dari sarana atau bagaimana pelayanan atau servis yang sudah kami berikan. Ya, ada beberapa pembahasan di mana menurut hasil yang kami dapatkan itu mereka merasa cukup puas, merasakan juga jelas pada saat pembahasan materi yang disampaikan oleh dosen-dosen terkait dengan bagaimana menggunakan manajemen praktis pada koperasi Argapuri.
Nah, kemudian kemampuan public speaking, dilihat juga narasumbernya cukup berpengalaman serta bisa menjawab permasalahan yang disampaikan oleh peserta. Tempat pelatihan, kebetulan kemarin tempat pelatihan kita melakukan di daerah Pamulang Barat, ya, juga ketersediaan fasilitas sarana termasuk konsumsi coffee break juga menurut mereka sudah dipandang cukup baik. Demikian. Terakhir kesimpulan dan rekomendasi bahwasanya manajemen sangat diperlukan untuk sebuah organisasi, khususnya bagaimana bisa menjamin tujuan organisasi serta bagaimana memaksimalkan manfaat alat atau sarana yang tersedia semaksimal mungkin sehingga terjadi input atau output melalui proses manajemen yang baik sehingga diharapkan khususnya di Koperasi Argapuri ini bisa meningkatkan kesejahteraan bagi anggotanya. Adapun saran bagi kami adalah para anggota, mungkin juga pengurus bisa melaksanakan atau menerapkan manajemen secara baik sehingga tujuan organisasi yang sudah ditetapkan bersama bisa tercapai atau berjalan sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon saran atau pertanyaan terkait apa yang sudah saya atau kami sampaikan di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nuriani presentasinya. Ini kalau mau tanya di manajemennya sudah tertata ya Bu ya? Baik keuangan, SDM, teknologi. Jadi kalau di manajemen ini kan fokusnya ke manajemennya. Manajemennya itu Koperasi sudah tertata dengan baik belum? Manajemen praktisnya Pak, Ya. manajemen praktis. Tapi sudah tertata di Koperasi itu. Sudah ada, sudah tertata. Tinggal peningkatannya lebih bagus lagi ya. Ya, tinggal bagaimana meningkatkan saja. Jadi waktu kita berkunjung kita sudah analisis sebelumnya, apakah sudah ada manajemen, bagaimana perhitungan SHU-nya yang biasanya tujuan menjadi apa yang didambakan para anggotanya adalah kan bagaimana mereka bisa mendapatkan SHU yang baik. Tapi jika tidak didukung dengan manajemen yang baik, ya pastinya tidak akan maksimal. Kita berikan pelatihan bagaimana secara praktis, gitu. Bukan saja untuk pengurusnya juga untuk anggotanya, begitu Pak. Oke, terima kasih Bu Nur. Silakan Pak. Pak Reviernya gimana Pak Revier? Biar kerja itu Pak. Udah menjelang ini nih, menjelang buka. Iya, pas jam 12. Tunggu azan ya. Oke, Bu Nuriani, selamat siang ya, Bu. Selamat siang. Kira-kira sederhana aja sih terkait pelaksanaan yang sudah Ibu lakukan PKM-nya. Kurangnya atau kelemahannya apa sih Bu dari pelaksanaan PKM Ibu yang kira-kira mesti diperbaiki lagi? Oke, berdasarkan terima kasih Pak Kris atas pertanyaannya terkait permasalahan yang sudah kami teliti sebelumnya. Dalam hal ini sedikit input dari apa yang sudah biasa berkecimpung, bahwasanya permasalahan yang mereka hadapi atau kekurangannya adalah keinginan untuk para anggota koperasinya itu bagaimana sih bisa meningkatkan, pertama SHU yang mereka dapatkan, kedua bagaimana sih koperasi bisa meluaskan unit usaha, bukan saja mungkin di penjualan produk ya, tapi mereka berharap ke depan apakah koperasi bisa juga menyediakan fasilitas simpan pinjam. Gitu. Nah ini diperlukan pengaturan yang berbeda jelasnya untuk bagaimana kalau koperasi tersebut menjual produk dan bagaimana juga kalau koperasi tersebut melakukan usaha simpan pinjam. Begitu Pak Kris. Menjual produk. Cukup Pak Kris. Akhirnya sudah dibuat Bu. Sudah. Ya. Ini Halo. Saya Pak Kris, cukup ya? Oke,
cukup Pak, cukup. Oke, Cukup. terima kasih. Mungkin tinggal satu lagi ya Pak Patmin ya. Ya. Ya, satu lagi. Bu Nur Ya. untuk apa? Share screen-nya. Oh ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Terima kasih warahmatullahi Bu wabarakatuh. Nur. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kelompok terakhir ya Bu ya. Ya, kelompoknya Bu Lisdawati. Bu Lis. Sudah siap Bu Lis?